semuanya, perkenalkan nama saya Christian Rafaelis Tangga dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penegakan HAM di Indonesia. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Penegakan HAM di Indonesia. Konsep HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Di Indonesia, HAM telah menjadi perhatian utama, terutama setelah Reformasi 1998. Berbagai regulasi dan lembaga setelah dibentuk, namun masih banyak tantangan dalam implementasinya. Lanjut, berikutnya latar belakang penegakan HAM. HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu global. Di Indonesia, Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan hukum. Namun, kasus pelanggaran HAM masih terjadi seperti konflik agraria dan pembatasan kebebasan berpendapat. Makalah ini bertujuan mengkaji penegakan HAM di tingkat nasional dan internasional, serta tantangan yang dihadapi. Isu global. Perlindungan dan penegakan HAM adalah isu global yang terus diperjuangkan. Tantangan kasus pelanggaran HAM masih terjadi, menunjukkan perlunya perhatian lebih serius. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian dan prinsip dasar hak asasi manusia? Kedua, bagaimana sejarah dan perkembangan HAM di dunia dan di Indonesia? Ketiga, apa saja instrumen hukum yang mengatur HAM di tingkat nasional dan internasional? Keempat, apa saja bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di dunia dan di Indonesia? Tujuan penulisan adalah menjelaskan pengertian HAM, menganalisisnya, sejarah dan perkembangan HAM, serta mengkaji berbagai instrumen hukum yang mengatur HAM. Lanjut, sejarah dan perkembangan HAM. Pertama, ada makna Karta atau 1215 membatasinya kekuasaan raja dan memberikan hak-hak dasar bagi rakyat di Inggris. Kedua, Deklarasi Kemerdekaan UAS 1976 menegakkan bahwa semua manusia diciptakan setara dengan hak-hak yang tidak dapat dicabut. Ketiga, ada Deklarasi HAM Prancis atau 1789 sebagai dasar kebebasan individu. Keempat, ada DUHAM 1948 standar perlindungan HAM secara internasional. Instrumen HAM internasional dan nasional. Instrumen internasional ini adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau 1948 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau 1966. Instrumen Nasional UUD 1945 pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Prinsip-prinsip HAM. Yang pertama ada universalitas. HAM berlaku bagi semua manusia tanpa pengecualian. Kedua, ada non-diskriminasi. Tidak ada perlakuan berbeda berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Ketiga, indivisibilitas. Semua hak memiliki kepentingan yang sama dan saling terkait. Lanjut, pelanggaran HAM di dunia dan di Indonesia. Apartheid
Di Afrika Selatan, kebijakan rasial yang membatasi hak warga kulit hitam. Yang kedua, ada genosida di Rwanda 1994, pembantaian etnis Tutsi oleh kelompok Hutu. Ketiga, ada pelanggaran HAM di Indonesia seperti kasus tragedi 1965, kasus pelanggaran di Timur Leste sebelum kemerdekaan, dan berbagai tindakan kekerasan terhadap aktivis HAM. Studi kasus penegakan HAM di beberapa negara. Ada Swedia. Negara ini memiliki sistem hukum yang menjamin kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan perlindungan sosial bagi warganya. Kemudian ada Jerman. Sejak Perang Dunia Kedua, Jerman membangun sistem perlindungan HAM yang kuat dengan menegakkan perlindungan minoritas dan kebebasan individu. Lanjut, ada di Indonesia. Meski telah memiliki berbagai kebijakan dan lembaga HAM, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Dari kesimpulan ini, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Sejarah mencatat bahwa perjuangan terhadap HAM telah berlangsung lama, baik di tingkat internasional maupun nasional. Instrumen hukum yang mengatur HAM seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan berbagai konvensi internasional lainnya menjadi landasan penting dalam perlindungan HAM di seluruh dunia. Dengan berbagai tantangan yang ada, upaya penegakan HAM harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, akademisi, serta masyarakat luas yang menjadi faktor utama dalam menciptakan tatanan hukum yang kuat serta sistem yang adil bagi semua individu.